Halo semua, kembali lagi di channel saya bersama saya Akmal Riyadi. Jadi kali ini bersama kita sudah ada sebuah handphone terbaru dari Vivo, yaitu Vivo V23e. Pertama kita lihat di bagian desain dari si handphone ini. Jadi handphone ini memiliki desain yang disebut dengan ultra slim design, dan desainnya ini masih sama seperti handphone Vivo yang sebelum-sebelumnya. Dia memiliki desain mengotak seperti ini ya. Tuh, kita lihat seperti ini mengotak desain dari handphonenya. Di bagian kiri handphonenya di sini polos, nggak ada apa-apa. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat satu lubang mikrofon. Kemudian di bagian kanan dari handphonenya terdapat tombol volume. Dan di bawah tombol volumenya terdapat tombol powernya. Oke, kita lanjut ke bagian bawahnya. Di sini ada lubang speaker, kemudian ada lubang USB Type-C, ada lubang mikrofon lagi, dan ada SIM tray. Kita lihat langsung aja SIM tray-nya. Jadi untuk SIM tray-nya ini dia support 2 nano SIM, atau dia juga bisa support hybrid ya. Jadi pakai 1 nano SIM dan bisa ditambahkan SD card eksternal untuk memori eksternal tambahan ya. Dan di bagian SIM tray-nya di sini sudah dilindungi dengan karet nih guys ya. Tuh. Ada karet pelindung SIM tray-nya. Kemudian di bagian belakang handphonenya terdapat back cover. Jadi ini back cover kaca dan ini kacanya mengkilap banget guys. Nah, kalau kalian lihat tuh pantulan cahayanya mengkilap banget guys. Dan unit punya saya ini warnanya Moonlight Shadow. Dan Vivo bilang ini ada ceramic coatingnya guys. Jadi bikin pantulan cahayanya jadi mengkilap kayak gini guys tuh. Jadi kita bisa ngaca guys, bisa cermin tuh. Kalian bisa lihat wajah saya di situ ya. Tuh. Oh iya, tadi saya lupa bilang bahwa si Vivo V23e ini punya ketebalan hanya 7,36 mm aja. Dan beratnya juga ringan banget, dia cuma 172 gram. Selain warna ini, Vivo juga memiliki warna lainnya, yaitu warna Sunshine Coast dengan 2 layer coating yang bisa memiliki banyak warna jika dilihat dari berbagai sisi nih guys. Untuk warna Sunshine Coast itu sedikit lebih tebal, yaitu di angka ketebalannya 7,41 mm. Jadi untuk Vivo V23e ini ada 2 pilihan warna guys. Tapi secara pribadi saya lebih menyukai warna Moonlight Shadow ini karena dia kelihatan lebih elegan aja gitu guys warnanya. Masih lanjut di bagian desainnya, di bagian kiri bawah dari handphonenya di sini terdapat tulisan Vivo. Kemudian di bagian atasnya di sini terdapat 3 kamera guys. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang kameranya ini. Dan kita akan lanjut ke bagian depan handphonenya nih guys. Di bagian depan HP ini ada layar AMOLED yang berukuran 6,44 inci dan resolusinya Full HD+. Terus dia juga sudah punya screen touch ID yang memudahkan kita untuk membuka kunci dari handphonenya ini. Dan untuk kualitas layarnya oke banget, saturasi warna yang dihasilkannya bagus banget. Ini bikin kita betah banget buat liatin layar handphonenya ini, entah itu dipakai buat scrolling sosial media, nonton film, ataupun nonton YouTube juga guys. Layar AMOLED-nya bikin betah banget. Oke, lanjut di bagian atas dari display handphone ini terdapat kamera depannya, dan kamera depannya ini merupakan sebuah fitur andalan dari handphone ini, yaitu 50 megapiksel AF Night Portrait. Dan ini fiturnya bener-bener banyak banget yang ada di kamera depannya ini. Kita lihat fiturnya satu persatu ya. Yang pertama ada eye autofocus. Jadi kalau kita pengen foto selfie kayak gini guys, dia akan fokus pada mata kita. Jadi ini membuat hasil fotonya menjadi lebih tajam karena dia mengambil referensi fokus pada mata kiri atau mata kanan kita. Nih contohnya saya pergi ke portrait. Tuh, dia akan otomatis berpindah autofokusnya di mata kiri atau mata kanan kita guys. Nah, kemudian ada juga yang namanya multi style portrait. Jadi multi style portrait ini gaya-gaya seperti filter gitu, semacam filter, tapi ini membuat gaya dari foto portrait kita menjadi lebih bagus. Kalian pengen fotonya jadi lebih klasik atau di sini ada tekstur. Kemudian ada tahun 1980-an seperti gaya-gaya tahun 80-an. Kita coba pakai ini ya. Nah, itu dia hasilnya. Dia lagi processing.
hasil dari multi style portraitnya. Jadi ini stylenya banyak banget, jadi kalian bisa pilih sesuka hati kalian. Tuh, stylenya banyak banget guys. Mulai dari original, fresh, tekstur 1980-an, rococo, grey, film, holiday, ada juga Tokyo style. Kita coba Tokyo style ya. Tuh. Kemudian ada lagi fitur yaitu dual view video. Jadi dual view video ini kita bisa merekam video secara bersamaan antara kamera depan dan kamera belakangnya. Dan di sini contohnya saya pakai kamera depannya untuk tampilan gambar yang besar. Kita coba rubah tampilannya, jadi kamera depannya menggunakan window yang kecil di bagian atas kirinya di sini, sedangkan hasil kamera belakangnya menggunakan yang besarnya di sini ya. Kita coba rekam. Nah, ini setup syuting kita. Jadi kamera depannya dipakai untuk ngerekam. Ada window kecil di bagian kiri atas videonya, sedangkan kamera belakangnya merekam ke belakang nih guys. Seperti itu ya. Tuh. Ini fiturnya namanya dual view video guys. Kemudian ada fitur lainnya lagi yaitu double exposure. Nah, jadi yang namanya double exposure ini kita bisa membuat foto kayak berlapis gitu. Nah, di sini sudah ada foto saya sebelumnya, kemudian kita coba bikin foto double exposure seperti ini. Tuh. Jadi hasil fotonya kayak foto berlapis kayak gitu guys. Seperti ini hasil fotonya. Kemudian juga ada fitur AI Extreme Night. Jadi ini membuat hasil selfie kita di malam hari kita menjadi lebih bagus, lebih tajam gitu ya. Nah, ini hasil AI Extreme Night-nya seperti ini. Tapi ini akan kelihatan lebih jelas, fiturnya ini kelihatan lebih bagus kalau kita mencoba mengambil fotonya di luar ruangan dalam kondisi gelap banget guys. Kalau di sini kan pencahayaannya masih cukup gitu, jadi dia nggak terlalu berpengaruh untuk fitur AI Extreme Night-nya. Ada lagi fitur yang namanya Steady Face Selfie Video guys. Nah, jadi Steady Face Selfie Video ini ketika kita masuk di bagian video di aplikasinya di sini, kemudian di bagian kiri atas di sini ada logo stabilisasi guys. Kita tinggal nyalain aja, jadi steady face-nya. Nah, jadi ini membuat dia bisa mendeteksi wajah kita guys. Tuh, dia bisa mendeteksi wajah kita sehingga dia bisa membuat tuh wajah kita menjadi lebih stabil guys. Jadi itu tadi beberapa fitur-fitur andalan dari kamera depan si Vivo V23 ini. Yang pasti fiturnya ini banyak banget guys. Sedangkan untuk bagian belakangnya terdapat 3 buah kamera nih guys. Yang pertama, yang kamera utamanya di bagian tengah di sini adalah 64 megapiksel night camera dengan fitur bokeh flare portrait yang bisa kita rubah-rubah bokehnya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian yang di atasnya di sini adalah kamera 8 megapiksel super wide angle kamera, dan yang di bawah di sini adalah kamera 2 megapiksel super makro kamera. Jadi untuk lebih jelasnya kita lihat secara langsung aja hasil foto dan video yang sudah saya ambil menggunakan kamera belakang dan kamera depan dari Vivo V23i ini. Nah, sedangkan ini diambil dari kamera depannya. Sambil jalan, muter, dia ada autofokusnya, jadi dia bakalan fokus ke mata karena dia ada eye autofokusnya. Seperti ini.
Oke, ini hasil video dari kamera belakangnya. Seperti ini stabilisasinya. Ini sambil jalan ya. Sambil jalan. Terus sambil muter juga. Dan ini autofokusnya. Seperti itu hasil videonya. Oke, selanjutnya untuk bagian performa, handphone ini sudah menggunakan MediaTek Helio G96, terus 8GB plus 4GB extended RAM, dengan internal storage-nya sudah lumayan besar, yaitu 128GB. Yang masih bisa kita tambahkan tadi, seperti yang saya kasih lihat di awal tadi, dengan SD card eksternal, guys. Dan untuk pemakaian sehari-hari, saya nggak menemukan kendala sama sekali ketika menggunakan si Vivo V23i ini, guys. Tapi buat kalian yang tanya apakah handphone ini bisa dipakai untuk bermain game, ya, handphone ini bisa dipakai untuk memainkan game-game berat, guys. Seperti PUBG atau game-game lainnya gitu ya. Apalagi tadi dia punya 8GB plus 4GB extended RAM, sehingga pastinya bikin HP ini makin ngebut lagi nih, guys. Terus dia juga bisa buka kurang lebih 25 aplikasi secara bersamaan, guys. Jadi tanpa takut handphonenya nge-lag karena tadi ada 8GB plus 4GB extended RAM-nya. Dan untuk bagian softwarenya, dia sudah menjalankan Vantage OS 12 yang berbasis Android 12 nih, guys. Berbicara tentang baterai, handphone ini menggunakan baterai 4050 mAh. Ini bukan baterai yang paling besar di kelasnya ya, tapi yang baru di handphone ini adalah 44 watt flash charge, yang bisa nge-charge handphone ini dari 0% sampai dengan 69% dalam waktu cuma 30 menit aja, guys. Jadi kalau kalian masih merasa kurang dengan baterainya, yang menurut saya sudah cukup awet ini, jadi kalian bisa nge-charge si handphonenya menggunakan 44 watt flash charge-nya ini. Tuh, 44 watt flash charge. Oh iya, saya hampir lupa. Jadi handphone ini ternyata juga punya yang namanya NFC multifunction. Kita nyalain NFC-nya. Terus tinggal kita tap kayak gini, kita bisa mengetahui jumlah e-money kita. Terus dia juga bisa menduplikasi access card. Jadi selain top up e-money, dia bisa dipakai untuk menduplikasi access card yang biasa kita gantung di leher kayak gitu, guys. Jadi buat kalian yang pengen beli smartphone yang bisa mendukung multitasking harian kalian, terus juga bisa motret di setiap kondisi cahaya seperti Vivo V23i ini, kalian bisa pre-order secara online dari tanggal 23 November sampai 26 November 2021. Untuk lebih lengkapnya, saya sudah tuliskan di bagian deskripsi ya, guys ya. Oke, jadi sampai di sini dulu video hari ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan follow Instagram saya di bawah sini, dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.